kita lanjutkan materi yang tadi untuk sekarang care of file. Jadi untuk merawat file itu cuman ada beberapa doang. Yang pertama, pastikan kamu pilih file dari jenis-jenis yang tadi sudah disebutkan ke untuk suatu pekerjaan ya. Jadi jangan salah memilihnya. Kemudian yang kedua, pisahkan bagian mata dari filenya tadi yang seperti dicontoh di gambar ini ya. Jadi kamu untuk filenya ini kalau bisa kamu bungkus dengan kertas, jadi dia agar tidak bersentuhan antara satu dengan yang lainnya. Atau kalau misalnya dia ditempatkan di lemari yang digantung, itu pastikan dia digantung dengan benar. Kemudian pastikan filenya itu disimpan di tempat yang kering, jadi jangan sampai tempatnya itu basah ya, karena nanti dia akan karatan, dan kalau sudah karatan itu biasanya dia nanti tidak akan tajam lagi. Kemudian bersihkan file setelah digunakan. Jadi cara membersihkannya itu dia menggunakan wire brush. Jadi di bagian ujung dia kan ada ulirnya seperti ini nih. Di bagian ulirnya sini silahkan kalian bersihkan. Kalau dia miring seperti ini berarti dia ulirnya itu dengan miring, jadi supaya dia lebih efisien dan terangkat dari serpihan-serpihan bahan yang sudah kalian gunakan. Selanjutnya itu drills atau bor. Jadi drills yang dimaksud di sini itu twist drillnya. Ini contoh dari twist drill atau mata bornya. Jadi di bagian seng ini dia yang akan masuk ke bagian alat bornya. Kemudian bagian head itu dia yang nanti akan memotong atau melubangi bendanya. Perangkat untuk memotongnya ada yang bisa menggunakan dia ada yang dikelompokkan menjadi dua ya. Jadi yang menggunakan tangan seperti ini yang menggunakan listrik. Kemudian yang ini menggunakan, kalau listrik pasti dia ada kabelnya yang akan mencolok ke sumber listrik. Kemudian ada yang menggunakan kompresor, itu seperti ini. Nah, di ujungnya sini nanti dia akan dipasangkan ke kabel yang isinya angin bertekanan atau air pressure. Kemudian ada juga bor duduk seperti ini. Jadi ini kebetulan pakai listrik ya. Jadi dia nanti dia sudah ada tempatnya. Nanti kamu tinggal tarik aja menggunakan kuas di sini. Kalau yang lainnya, mohon maaf, yang lainnya seperti ini tinggal dipencet aja ya. Kemudian untuk memasang twist drill ke dalam drill ini itu menggunakan cak. Cak itu pengunci dari drill. Jadi kuncinya bagaimana? Di sini bagian sini itu ada bolongnya. Biasanya dia ada 3 bolongan. Nah, itu 3-tiganya nanti akan dikencangkan menggunakan cak itu. Cak itu juga ada beberapa ukuran ya, sesuai dengan besar dari alat bornya itu sendiri. Nah, kemudian twist drill yang sudah dull atau sudah tidak tajam lagi itu bisa diasah. Ini diasah sesuai dengan kemiringan dari twist drill tadi. Jadi twist drill itu dia biasanya tingkat kemiringannya totalnya itu 60 derajat. Makanya setiap sisinya itu biasanya kemiringannya antara 12 sampai 15 derajat. Tapi biasanya untuk twist drill dengan diameter yang kecil itu tidak lagi diasah. Kalau dia sudah kumpul atau sudah patah, biasanya dia nanti akan dibuang saja. Ini berlaku untuk twist drill dengan diameter yang besar ya, karena dia biasanya lebih mahal. Alat potong selanjutnya itu adalah step and dash. Jadi step and dash itu apa? Dia fungsinya untuk membuat ulir dalam dan ulir luar suatu benda. Ulir itu apa? Ulir itu contohnya seperti di baut dan di mur. Itu dibautkan bagian badannya itu dia pasti ada ulirnya. Kemudian di mur itu dalamnya itu ada ulirnya. Nah, itu merupakan membuatnya menggunakan pad dan dash. Jadi untuk yang ini tuh hand pipe itu contohnya seperti ini. Maaf, contohnya itu di
Nah, ini contoh dari hand tap. Jadi ini tadi patternnya, jadi dia yang digunakan untuk membuat kulir jalannya. Kemudian ini tangkainya yang digunakan untuk membuat kulir, untuk menempelkan laptop ini. Jadi nanti kalau kalau kamu mau membuat nas, itu bagian dalamnya nanti dibuat kulir. Itu benda kerjanya dijepit di ragum, kemudian yang kamu akan memutar di bagian tangkai sini searah dengan jarum jam. Nah, untuk ini hand tap, untuk yang hand snake itu bentuknya seperti ini. Ini hand snake. Jadi sama ya, yang bagian ini bagian snake-nya, ini bagian tangkainya, ini bisa dilepas sama dipasang juga. Nah, bagian yang membentuk ulir luarnya itu yang bagian di ujung sini, 1, 2, 3, 4. Sama dia mau membuat ulir luarnya juga dia biasanya searah dengan jarum jam. Jadi benda kerja yang dijepit juga direngkum, kemudian ini tinggal tangkainya diputar saja. Nah, setelah itu, setelah tap and dash, kita punya punch. Punch itu untuk apa? Punch itu untuk memberi tanda sebelum biasanya sebelum dibuat. Jadi nanti dia akan memberi tanda titik gitu sebelum dibuat. Itu fungsi dari center punch. Kenapa dia bisa harus diberi tanda dulu sebelum dibor, supaya dia untuk twist drillnya nanti ketika kamu mengebor itu tidak akan bergoyang-goyang. Makanya di sudut di sini dia akan lancip sudutnya 60 derajat sesuai dengan sudut dari twist drill yang sebelumnya. Ya, ini fungsi dari center punch ini. Punch ini ada 3, selain center punch itu ada drive punch. Jadi bentuknya sama seperti center punch, cuman bagian ujungnya sini dia rata. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuka paku rivet. Paku rivet itu seperti apa sih, Bu? Paku rivet itu ini. Ini paku rivet ya. Jadi kalau di pesawat itu banyak paku rivet. Nah, untuk membukanya itu menggunakan punch tadi. Kemudian ada pin punch. Pin punch itu dia ujungnya itu dia benar-benar lurus seperti ini. Sama fungsinya untuk membuka dari ini. Jadi kalau misalnya di sini ada rivet itu ada 2 kepala. Jadi makanya dia untuk menyatukan 2 buah lembaran itu pakai rivet. Sehingga saat ini 1 kepala yang sudah jadi, 1 kepala yang belum jadi, itu kepalanya itu dihapus dulu. Dia biasanya pakai bor ya. Jadi dia ditandain pakai center punch dulu, kemudian setelah itu dibor sehingga nanti 1 kepala hilang. Nah, kemudian kalau sudah 1 kepala hilang, ini tinggal dipukul aja menggunakan drive punch dulu. Setelah dia dipukul, biasanya, nah ini dulu nih. Nah, biasanya kalau udah dipukul pakai drive punch itu dia akan ngedorong, tapi dia tidak akan bisa mendorong seluruhnya karena dia drive punch kan dia bentuknya seperti ini ya sudutnya. Makanya dibutuhkan setelah itu pin punch untuk mendorong keseluruhan dari paku rivet itu. Oke, untuk hand toolsnya ini sampai di sini. Ada satu tambahan lagi yang akan kita praktekkan juga. Ini beda praktek ya. Yang ini namanya twist drill. Nanti akan kita lanjutkan menggunakan cara menggunakan twist drill ini karena dia ada materi tersendiri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.